Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konversi satuan panjang, massa, dan waktu. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Untuk kali ini, kalian belajar tentang konversi satuannya. Satuan dari panjang, massa, dan waktu yang merupakan besaran pokok. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Konversi satuan. Apa sih konversi satuan panjang itu sebenarnya? Nah, konversi satuan panjang itu adalah perubahan panjang dari suatu satuan ke satuan yang lain pada ukuran panjang. Nah, panjang itu kan satuannya meter. Jadi, untuk beberapa satuan lainnya itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk kilometer itu disingkat sebagai km. Kemudian untuk hektometer itu disingkat sebagai hm. Lalu dekameter disingkat sebagai dam. Nah, kemudian meter disingkat sebagai m. Desimeter disingkat sebagai dm. Sentimeter disingkat sebagai cm. Kemudian milimeter disingkat sebagai mm. Nah, untuk satuan panjang ini, jika turun satu tangga maka dikali dengan 10. Sedangkan jika naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Contohnya itu seperti ini. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter misalnya ya, itu contohnya ya. Nah, untuk nyarinya adalah kita lihat dulu. Meternya itu ada di sini. Kemudian sentimeternya itu ada di bawah. Berarti kalau ke bawah artinya dia turun. Nah, untuk melihat turunnya itu dengan cara gini. Dari meter ke sentimeter 1, 2. Itu artinya turun 2 tangga. Nah, jika turun 2 tangga maka dikali dengan 100. Jadi 2 meter sama dengan 2 kali 100 cm sama dengan 200 cm. Nah, itu untuk yang perkalian. Contoh lainnya misalnya 1 km. Saya ulangi ya. Contoh lainnya 1 km sama dengan titik-titik meter. Nah, kilometer ada di mana? Kilometer itu ada di paling atas atau km itu ada di paling atas. Nah, kemudian M-nya ada di mana? Ada di paling atas atau di bawah? Nah, adanya di bawah M-nya. Maka, kalau seperti ini berarti ngitungnya dari km. Kira-kira turunnya berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti turunnya 3 tangga. Kalau turun 3 tangga, maka 1 dikali berapa? 1000. Nah, paham? Berarti sama dengan 1 km itu sama dengan 1000 m. Paham ya? Jadi gini. Untuk setiap turun satu tangga, misalnya dari km ke hm, itu kan dikali 10 setiap turun satu tangga. Ini sekali 10. Kemudian jika dia dari km ke dam berarti turunnya kan 2 tangga, maka 1, 2. Maka dia dikali 100. Karena apa? Karena setiap turun satu tangga itu dikali 10. Jadi untuk kamu lebih enaknya saat kamu ngitung itu lebih enaknya seperti ini. Misalnya dari km ke m, berarti 1, 2, 3. Turunnya 3 tangga. Kalau turun 1 berarti kan dikali 10.
Kalau turun 2 berarti dikali 100. Maka kalau turun 3 dikali 1000. Jadi tinggal kamu tambahkan saja 0 di setiap turun tangganya. Dikalikan. Berarti kalau turun 4 tangga berarti dikali berapa? 10.000. Tambah aja 0-nya 1. Udah ya, paham ya sampai di sini untuk yang perkalian ya. Saya rasa untuk yang perkalian tidak terlalu sulit. Nah, kita lanjut ke jika kalau tadi dia turun maka dikali, jika dia naik maka dibagi. Contohnya 2 cm sama dengan berapa meter, titik T meter. Jadi dibalik, kalau tadi dari meter ke senti, sekarang dari senti ke meter. Nah, dari senti ke meter ini naiknya berapa kira-kira? Coba kita hitung. Senti kan di sini, kemudian meter di atasnya. Maka naik 1, 2. Berarti naiknya 2 tangga. Kalau dia naik 1 tangga, dia dibagi 10. Dibagi 10. Sedangkan kalau dia naik 2 tangga berarti dibagi 100. Kalau dia naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Tinggal ditambahkan 0 di belakangnya. Sama seperti perkalian tadi. Nah, contoh lain misalnya 1 meter sama dengan titik-titik km. Meter di mana? Meter di sini kan. Nah, km-nya di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Berarti kalau di atas naik. Naiknya kira-kira berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti naik 3 tangga. Kalau naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000. Jadi 1 M ini sama dengan 1 dibagi 1000. Jadi 1 dibagi 1000 itu sama dengan 0,001. Nah, kita lanjut ke konversi satuan luas. Nah, kalau luas ini dia satuannya itu ada kubiknya. Jadi pangkat 2 yang di atasnya ini itu disebut sebagai kubik. Jadi kalau ini milimeter kubik, ini sentimeter kubik, desimeter kubik, milimeter kubik, dekameter kubik, hektometer kubik, kilometer kubik. Nah, untuk dia jika dia naik 1 tangga dia dibagi 100, sedangkan jika turun 1 tangga dikali 100. Sama seperti konversi satuan panjang. Namun perbedaannya adalah kalau tadi panjang itu cuma M, jadi M-nya tidak ada meter kubiknya, maka dia cuma jika turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Tapi kalau luas ini dia dibagi 100 kalau turun, sedangkan dia kalau turun dikali 100, kalau naik dibagi 100. Itu karena ada kubiknya di atasnya. Bukan kubik, persegi. Meter persegi, kilometer persegi, hektometer persegi, diameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Jadi ini contohnya misalnya 5 km persegi sama dengan titik-titik meter persegi. Berarti dia turunnya berapa tangga? Kita hitung. Dari kilometer ke desimeter. Jadi dia ke bawah 1, 2, 3. Jadi setiap turun ini berarti ini kan 100 dikali 100. Berarti kalau ini ditambah lagi 0-nya 2. Kalau yang tadi ditambah 0-nya 1, satuan panjang, ini ditambah 0-nya 2. Jadi gini. 100. Berarti tambah 0-nya 2. Jadi 10.000 kalau dia turun 2. Kalau dia turun 3 berarti ditambah lagi 1, kan tadi 10.000 ya. Berarti ditambah 0-nya 2 lagi. Jadi 1 juta. Maka
5 km persegi sama dengan 5 juta meter kubik karena dikali dengan 1.000.000. Nah, kemudian sama seperti tadi, jika naik itu juga dibagi, namun perbedaannya adalah angkanya. Jika naik 1 tangga maka harus dibagi dengan 100. Jadi jika kemudian ada contohnya 300 cm persegi sama dengan berapa meter persegi, maka dari cm persegi ini naiknya berapa tangga kira-kira? 1, 2. Naiknya 2 tangga. Kalau naik 1 tangga itu dibagi 100, maka kalau dia naiknya 2 tangga dibagi berapa? Tinggal ditambahkan nolnya 2. Ini nol ya. Jadi 10.000. Jadi 300 dibagi 10.000 sama dengan 0,0003 meter persegi. Udah ya, paham ya? Kita lanjut ke konversi satuan volume. Nah, kalau tadi satuan panjang cuma dikali 10, sementara satuan luas dikali 100, itu kalau persegi pangkat 2. Nah, kalau volume ini adalah pangkat 3, artinya harus dikali sebagai 1000, jadi nyebutnya kubik. Nah, kalau km pangkat 3 berarti kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Seperti itu. Nah, ini contoh. Dari 4 desimeter berapa milimeter? Maka dari 4 desimeter. Desimeter di mana? Di sini. Kemudian ke milimeter. Kira-kira turun atau naik? Turun. Berarti kalau turun dari desimeter 1, 2, turunnya 2 tangga. Kalau dia turun 1 tangga kan dikali 1000. Maka kalau turun 2 tangga berarti dia dikali, tulis dulu 1000-nya, terus ditambah 0 lagi 3. Karena dia setiap turun ditambah 0,3, jadi dikali 1 juta. Maka 4 desimeter kubik sama dengan 4 juta milimeter kubik. Sama seperti tadi juga, kalau naik dia akan dibagi. Nah, dibaginya itu berarti kayak gini contohnya. 7 meter kubik berapa desimeter kubik? Sorry, ini berapa dekameter kubik ya? Berarti soalnya salah, bukan desimeter kubik, tapi dekameter kubik. Maka DAM ya harus di sini. Maka dari meter ke dekameter itu naiknya 1. Maka dibagi dengan 1000. Sama kalau dia naiknya 2, maka dia dinaik lagi ditambah lagi 0,3. Berarti 1 juta dibagi 1 juta kayak gitu. Jadi antara ini satuan panjang, kemudian luas dan volume itu sama. Kalau turun dia dikali, kalau naik dia dibagi. Yang membedakan adalah angkanya. Kalau satuan panjang dia tanpa adanya pangkat itu cuma dikali 10. Selanjutnya kelipatan dari 10. Setiap turun tinggal ditambah aja nolnya 1, setiap naik tambah aja nolnya 1 di bilangan perkalian atau pembagiannya. Sementara kalau luas ini ada pangkat 2, itu adalah meter persegi. Nah, itu harus kalau naik dia dibagi 100, kalau turun dia dikali 100. Nah, sementara kalau volume yang membedakan sama, kalau naik dia dibagi 1000, kalau turun dia dikali 1000. Itu yang membedakannya. Kemudian saya lanjut ke konversi satuan massa. Nah, kalau panjang itu kan meter satuannya. Maka kalau massa itu satuannya adalah gram atau biasanya kilogram. Nah, itu ada 7 satuan. Yang pertama kilogram atau kg, kemudian yang kedua hektogram atau hg. Biasanya hektogram ini juga disebut sebagai ons. Jadi kalau kamu belanja ke warung terus beli tepungnya berapa? 2 ons. Nah, berarti itu 2 hg.
Nah, kemudian DAG itu dekagram, kemudian G itu gram, terus DG itu desigram, CG itu sentigram, MG itu miligram. Nah, sama jika turun dikali 10 seperti satuan panjang tadi, kemudian jika naik dibagi 10. Maka kalau misalnya contohnya gini, 1 kilogram itu sama dengan berapa gram? Jadi turunnya dari 1, 2, 3. Kalau turun 1 dikali 10, turun 2 berarti ditambah nolnya 1 jadi 100 dikali 100. Kalau turun 3 ditambah lagi, ini kan nolnya 2 ditambah lagi 1 lagi jadi 1000. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1 dikali 1000, sama dengan 1000 gram. Nah, kemudian yang kedua contohnya kalau naik. Nah, kalau naik itu misalnya dari 300 gram berapa kilogram? Dibalik ya. Jadi dari gram ini naiknya berapa? Naiknya 1, 2, 3. Naik 1 dibagi 10. Kalau naik 2 berarti dibagi 100 tambah nolnya 1. Kalau naik 3 ditambah 1000 ditambah nolnya 1 lagi. Nah, jadi 300 dibagi 1000 itu sama dengan 0,3. Nah, itu konversi panjang dan massa. Kemudian lanjut ke konversi satuan waktu. Nah, kalau waktu ini saya rasa kalian paham karena sering pasti. Kalau 1 jam pasti kalian tahu itu ada 60 menit. Kemudian 1 menit itu sama dengan 1/6 jam. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kemudian 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Nah, 1 jam itu sama dengan 3600 detik ya. Ini 3600. 60 kali 60 itu sama dengan 3600 detik. Jadi 1 jam itu 3600 detik. Maka kalau misalnya 15 menit berarti berapa jam? Jadi 15 bagi, tadi kan 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Maka 15 dibagi 60 sama dengan 1/4. Kemudian 1/4 jam berarti 1/4 dikali 60 sama dengan 15 menit. Kemudian 2 jam sama dengan berapa menit? Berarti 2 dikali 60 menit. Kemudian 12 menit berapa detik? Itu 12 dikali 60 sama dengan 720 detik. Nah, misalnya 2 jam berapa menit? 2 jam itu berapa menit? Nah, 2 jam itu adalah berarti 1 jam itu kan 60 menit. Maka kalau 2 jam berarti 2 dikali 60. Berarti sama dengan 120 menit. Jadi untuk yang waktu ini kalian harus menghafalkan bagian yang ini, konversi ini, biar kalian paham. Yang ini ingat ya, 3600 ya, bukan 360. Nah, saya lanjut ke luas benda yang beraturan. Pasti tahu ini gambar apa? Persegi? Persegi panjang atau apa? Nah, ini gambar persegi panjang ya. Jadi persegi panjang itu pasti di salah satu sisinya itu tidak sama panjangnya. Sementara kalau persegi itu di semua sisinya nih, ini sisi namanya, itu sama panjangnya. Sementara kalau ini kan ini 14, ini 10, berarti dia tidak sama, berarti itu persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang itu luasnya sama dengan apa? Pasti udah tahu dari MTK, panjang kali lebar. Jadi kalau misalnya ini panjangnya berapa? Tulis, diketahui dulu. Diketahui panjangnya sama dengan 14. Biasa sisi yang paling panjang ya, itu disebut sebagai panjang. Kemudian lebarnya berarti 10 cm ya.
Berarti 14 dikali 10 sama dengan 140. Berarti yang ini luasnya 140. Nanti jawabnya tulis diketahui, kemudian ditanya dulu yang ditanyanya apa, luasnya, terus baru jawab. Baru L sama dengan P. Lanjut yang kedua, yaitu luas benda tidak beraturan. Nah, kalau yang tadi kan persegi panjang tuh beraturan, dia punya panjang, punya lebar. Kalian bisa menghitungnya dengan cara panjang dikali lebar. Sementara ini contohnya daun. Daun itu panjang dan lebarnya tidak sama, maka kalian susah untuk menghitungnya. Nah, untuk menghitungnya caranya itu adalah dengan ini digambar pada kertas berpetak. Jadi ada kertas berpetak nih, yang ini kertas berpetak, kemudian daunnya digambarkan di atasnya, maka disitulah kita akan tahu berapa luasnya. Nah, cara menghitung luasnya itu adalah dengan kita ngelihat nih berapa kotak yang dilewati sama gambar daun ini. Nah, yang kita hitung adalah, yang dihitung itu adalah kotak yang lebih dari setengah yang dihabiskan, kemudian kotak yang setengah atau lebih dari setengah. Jadi kotak yang kurang dari setengah yang dipakai itu tidak kita hitung. Contohnya seperti ini. Yang utuh itu adalah yang ini ya, ini hampir utuh, terus ini utuh juga, terus ini juga, ini sama ini setengah. Nah, itu saja kan. Nah, yang lainnya itu tidak sampai setengah. Kok kayak gini kan cuman kecil doang tuh, itu tidak dihitung. Berarti ini ada 5 kotak. Nah, yang ininya setengah. Berarti ini satu yang utuh kita hitung 4 aja ya. Berarti 4 setengah. Berarti luasnya itu sama dengan 4 setengah kotak. Atau 4 setengah persegi. Nah, paham ya sampai di sini ya. Jadi kalau untuk menghitung luas benda yang tidak beraturan seperti daun itu kamu tempelkan pada kertas yang berpetak. Kemudian kertas yang berpetak itu kamu gambar daunnya. Setelah digambar daunnya, kira-kira berapa petak kertas yang dilewati oleh daun tersebut. Maka yang dihitung itu adalah yang utuh atau yang utuh atau yang setengah bagian. Jadi kalau yang cuma sedikit dilewati itu tidak dihitung. Nah, kita lanjut ke untuk menghitung volume benda yang tidak beraturan. Nah, volume benda yang beratur itu seperti apa? Saya kasih contoh dulu. Kalau benda yang beraturan itu misalnya kayak kubus. Nah, kubus itu bisa kamu hitung volumenya. Volume kubus itu yaitu panjang kali lebar kali tinggi kubus. Nah, ya nanti kalian cari di MTK itu belajar tentang kubus. Panjang kali lebar kali tinggi itu kalian bisa hitung luasnya volume dari kubus. Sementara kalau misalnya seperti batu itu kan panjang, lebar dan tingginya itu tidak rata atau tidak sama. Kalian akan susah menghitungnya. Maka untuk menghitungnya kalian siapkan gelas ukur, kemudian ada air, terus batu yang akan diukur dan tali. Caranya adalah dengan pertama, ini cara yang pertama. Kalian masukkan air ke dalam gelas ukur. Nah, di sini udah diukur ukurannya 30 mili. Itu disebut sebagai volume mula-mula. Kemudian setelah itu dimasukkan batu yang akan diukur. Batunya diikat dengan tali, kemudian kalian masukkan ke dalam air. Setelah dimasukkan, ternyata volumenya bertambah menjadi 50 mm. Tadi dari 30 mm terus bertambah menjadi 50 ml. Nah, kemudian berarti itu disebut sebagai volume akhir. Nah, untuk tahu berapa volume dari batu tersebut, maka volume akhir
saya tulis vol A saja dikurang Vm. Itu berarti sama dengan volume akhirnya kan 50. Kemudian dikurang 30. Berarti volume batunya sama dengan 20 mili. Seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit. Tinggal siapkan gelas ukur, air, kemudian batu yang akan diukur diikat dengan tali, kemudian dimasukkan. Sebelumnya kita ukur dulu volume awalnya berapa. Misalnya seperti ini 30 mili. Kemudian dimasukkan batu menjadi 50 mili. Artinya volume batunya adalah 50 dikurang 30 atau volume akhir dikurangi volume awal. Jadi 50 dikurang 30 sama dengan 20. Nah, sampai di sini semoga kalian paham dan mengerti. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui chat WA ataupun Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.